Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali dengan Muda di sini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini kucingku, dia itu kalau ada orang duduk, tuh dia mau duduk di sebelahnya. Tuh, dia mau, tuh. Lucu banget ya. Oh tuh, untung-untung mau lihat teman-teman tuh, lihat. Tuh. Jadi di kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman kami suami pindah rumah. Juga kami ikut tentu saja. Lawang kami kan keluarga, masa nggak ikut. Waktu itu sehabis nikah, suami itu rencana pindah rumah, nyari-nyari rumah. Sebelum menikah, suamiku itu tinggal di apartemen, kamar 2 dan kamar mandi 1. Dan waktu itu aku suruh, nggak nyuruh sih, aku bilang sama suami itu nggak usah pindah karena rumahnya itu sudah cukup buat kami. Anak bisa tidur di satu kamar satunya buat orang tua, dan ada ruang makan gitu, sudah cukup. Tapi suami ngotot dan aku nggak bisa ngapa-ngapa ya, soalnya aku nggak bantu. Maksud aku itu uangnya suami sendiri, bukan maksudku aku nggak bantu dia beli rumah, nggak bantu apa-apa. Jadi aku nggak bisa menahan, aku cuma nasehatin saja. Dan akhirnya kita nyari-nyari kemana-mana, karena nyari rumah itu nyari gampang, rumah banyak dijual, tapi kan cocok-cocokan, rumah itu cocok-cocokan, dan harganya juga nyari-nyari harganya yang cocok, rumah yang cocok, karena rumah itu seperti karena kita di rumah itu 24 jam setiap hari. Jadi kita wajib cari gimana sebelahnya, depannya, belakangnya, di dalamnya, rumahnya gimana. Itu kalau harga bisa dicari yang lebih murah lagi gitu. Nanti dapat yang murah, nanti nggak cocok, ada juga. Cari-cari kemana-mana begitu. Rencana kita mau nunggu, sudah dapat tapi modelnya bagus buat anak-anak juga, tapi lama nunggunya. Dan akhirnya cocok, itu rumah sudah jadi, murah, sudah 1 tahun itu rumah nggak kejual-jual, dan akhirnya beli di situ. Suamiku pengen pindah itu karena pengen punya perkarangan, jadi anak itu bisa main, ini kucingku ngeliatin kameranya. Anak itu bisa main, ada tempat mainnya di belakang rumah, depan rumah gitu. Kata dia itu wajib anak punya perkarangan, bisa main sendiri habis sekolah, waktu kosong begitu. Kalau di apartemen kan nggak bisa main, bisa tapi kan turun ke bawah gitu. Jadi aku ngikutin dia saja, akhirnya pindah. Dan selama kami hidup bersama itu, kami pindah 2 kali teman-teman. Itu setelah nikah 3 tahun pindah lagi, dan pindah di sini ini. Dulu pindah di sana, terus di sana aku nggak cocok karena di sana itu deket banget sama tempat pembuangan sampah. Kalau musim panas itu ya Allah bau banget, deket banget bau. Jadi lama-lama aku nggak betah, bau banget. Ini hidung aku nggak tahu teman-teman, hidung aku itu sensitif banget sama bau-bau gitu ya. Kalau musim dingin itu kucingku beraknya di dalam, di pasir, ada pasirnya di tong sampah tempat khusus dia di kamar mandi gitu buat dia gitu ya. Aku nggak bisa buang itu teman-teman, suamiku yang selalu buang punya kucingku. Kalau aku buang itu aku muntah sampai lemes dari dulu aku teman-teman, apalagi sekarang tambah umur itu tambah sensitif banget. Jadi pindah rumah itu karena tong sampah. Bagus di sana, itu view-nya bagus, di sekeliling bagus, itu rumah-rumah private gitu buat keluarga-keluarga saja. Enggak jalannya, yang aku maksud itu jalannya bukan jalan raya, bukan jalan orang lain, itu jalannya khusus buat perumahan begitu, bagus buat anak-anak, dan orang-orangnya baik, di sekelilingnya baik. Jadi setiap tahun sekali makan bersama, waktu musim panas gitu makan bersama satu grup, tetangga-tetangga begitu, kita urunan saling bantu gitu, bawa apa nanti bayar bersama begitu. Dan waktu aku bilang sama suami soal sampah itu ya, terus suami sudah kepikiran dari dulu memang bau, tapi suamiku tuh tahan bau. Terus akhirnya suamiku setuju, ya nggak apa-apa, ayo kita pindah, kita cari yang nggak ada bau-bau gitu. Terus akhirnya cari-cari, dan tahun kemarin 2019 kita pindah di sini ini. Pindahannya itu kita sendiri semua teman-teman. Dan waktu itu aku nggak ada kepikiran ke YouTube dulu itu. Aku waktu dulu itu ke YouTube tapi cuman buat fun, buat aku sendiri, buat memoriku sendiri gitu, nggak buat publik gitu, enggak.
waktu itu. Terus akhirnya kita pindah semua, kita pindah sendiri, kita nggak nyewa mobil besar gitu, enggak, kita nyewa mobil truk. Terus suami yang nyetir, kita yang masukin semua sendiri teman-teman. Ya Allah, pertama kali itu pindahan, ya Allah rasanya, karena pindahan yang kedua ini barang kan lebih banyak karena sudah punya istri. Dulu waktu itu istri baru kan, barang-barang belum banyak, masih dikit. Dan barang-barang lama dibuang karena sudah lama, suami nggak mau gitu kan. Jadi beli baru, rumah baru, barang-barang lebih baru. Terus rumah lama itu semua dibuang teman-teman. Nggak dibuang sih, dijual gitu. Seperti lemari es, kulkas, tempat sofa, tempat tidur itu dijual. Terus kita beli baru lagi begitu. Jadi waktu pertama pindahan itu nggak berat, nggak seberat yang kedua. Kayak yang kedua ini sampai beberapa hari, siang, pagi, sore, sampai menggeh pokoknya. Dan rumah yang sekarang ini nggak bau teman-teman, karena punya tempat sampahnya punya sendiri. Jadi setelah habis aku cuci, kalau nggak bau aku nggak cuci, kalau sampahnya plastiknya nggak bolong. Kalau plastiknya bolong kan di tempat sampah keluar kan bau waktu musim panas. Kalau musim dingin sekarang ini kan beku, nggak akan bau. Kalau yang tempat dulu itu, di rumah dulu itu, tempat sampahnya satu RT begitu, satu RT satu RT. Yang maksud nggak satu RT sih, satu grup gitu, sana, terus jadi satu tong besar gitu. Ya Allah, bau banget. Dan waktu musim panas itu aku masih ingat, kan tongnya besar banget kan, sampai ke dalam gitu ya. Waktu musim panas itu banyak, apa sih namanya kalau bahasa Jawanya, set gitu ya. Apa sih, kayak kalau buah busuk itu kan banyak seperti cacing, tapi bukan cacing, itu banyak banget teman-teman. Ya Allah, aku sampai muntah-muntah. Aku di situ nggak mau buang sampah waktu itu, suamiku yang tiap hari buang sampah. Dan waktu mobil sampah datang itu ngambil sampah kan, tapi sampahnya itu hari ini ambil plastik, hari ini ambil makanan, hari ini ganti-ganti gitu kan. Setelah diambil itu kan kosong, tapi aku juga nggak mau nyuci, aku juga nggak mau bilang sama orang grupnya, tetangga, aku juga nggak mau bilang. Aku nggak berani bilang, soalnya itu nggak hakku, dan aku di situ baru. Di situ kan waktu kita pindah di situ, di rumah pertama itu kan mereka sudah di situ. Itu rumah baru teman-teman, itu dibangun baru, belum pernah dihuni orang. Sudah 1 tahun nggak ada yang beli. Jadi terus pindah itu gara-gara sampah. Kalau musim panas itu gitu di bawah angin. Dan mertuaku juga akhirnya bilang, waktu kan kalau mertuaku, kalau kita nggak liburan bareng, mertuaku di rumah aku jaga kucing kan. Terus waktu di rumah aku itu suamiku, mertua aku juga bilang, makanya aku waktu di rumah itu juga bau, tapi aku nggak mau bilang. Aneh-aneh aja. Siapa nama mertua aku itu bilangnya itu sudah pindah ke sini, waktu dulu di sana itu nggak mau bilang mertua aku itu. Aneh kan. Jadi sekarang kita sudah nggak bau seriwing sampah, mau kemana-mana sudah nggak bau, sudah tenang waktu musim panas. Mata ini juga sudah nggak ngelihat itu binatang-binatang di dalamnya kalau buang sampah. Ya Allah, merinding aku kalau ngelihat ingat itu di tempat sampah yang rumah dulu itu. Ya Allah, bagiku itu rumah sangat penting. Tentu saja semua orang kalau sudah menikah itu punya rumah sendiri, itu sangat penting banget. Dan rumah itu harus nyaman, kita harus tentram, harus nyaman di rumah itu. Walaupun rumahnya bagus, kalau kita nggak nyaman, nggak akan bahagia, nggak akan tentram di rumah teman-teman. Kita pinginnya pindah-pindah begitu, walaupun rumahnya bagus, walaupun rumahnya sederhana, biasa, siang malam kita nyaman, nggak akan kepikiran pindah. Apalagi ada tetangga bagus, tetangga-tetangganya baik, semua positif, tambah nyaman di dalam rumah, siang malam tidur nyenyak, nggak ada kepikiran apa-apa. Walaupun kita rumahnya bagus, kalau punya tetangga yang aneh-aneh, yang banyak negatifnya, pasti kita juga gersang kan, pikirannya gersang. Tentu saja yang pertama-tama itu kita dari keluarga kita sendiri, nyaman nggak begitu. Dan yang kedua itu yang sekelilingnya. Karena kenapa? Karena di sekitar kita juga akan mengimpact ke kita juga. Kalau
ada apa-apa, ada banyak negatifnya, kita akan juga gersang kan, di dalam rumah juga kita akan ikut negatif. Jadi punya rumah, punya lingkungan itu sangat penting di dalam hidup ini. Hidup ini sangat pendek, jadi aku itu pilihnya yang bahagia, yang enak, yang nyaman, pokoknya yang happy-happy saja. Yang penting gak usah memaksa diri untuk punya rumah besar, memaksa diri punya ini, tapi kita kesusahan sendiri, nggak usah. Terus ini kucingku pindah karena aku banyak ngomong. Dia pindah ke sana. Dia terganggu aku ngomong. Waktu suamiku sebelum menikah atau sebelum pindah yang pertama itu, dia kan tinggal di apartemen, dan di apartemennya itu letaknya itu di kota, di tengah-tengah kota. Jadi kalau mau belanja ke shopping mall, ke bus stop, ke tempat kereta api itu deket banget, 5 menit. Dan cuma 1 menit dari mertua aku, dari orang tuanya suamiku itu cuma 5 menit jalan kaki. Kelihatan deket banget, tapi terus akhirnya pindah jadi lebih jauh dari mertua, jadi lebih jauh dari kota. Sekarang kita lebih tinggi lagi ya, waktu rumah yang kedua itu ke bukit gitu, tapi nggak begitu tinggi. Sekarang lebih tinggi lagi, ketinggian. Pindah yang kedua anakku SD itu sudah seperti sekarang SD, jadi masih satu kelas. Jadi pindah rumah itu nggak perlu pindah sekolahan, masih satu. Yang rumah kedua itu lebih jauh, dan yang rumah yang sekarang itu lebih dekat dari sekolahan. Jadi anakku gampang banget kalau sekolah, lebih dekat. Dan bagi suamiku ya, punya anak kecil itu lebih penting, itu jauh dari jalan besar begitu. Ini ada jalan, tapi jalan untuk perumahan saja yang di depan rumah, ada jalan besar di bawah sana gitu. Dan di sini kami juga tentrem, nyaman. Anakku juga lebih senang di sini. Kenapa? Karena deket sama sekolahan, deket sama teman-teman sepak bola. Kalau yang dulu itu jauh dari teman-teman olahraganya, handball, sepak bola, itu jauh. Dan sekarang ini deket gitu. Aku susah ngomong, salah-salah ngomongnya terus. Kita pindah karena yang pertama suami nggak cocok punya itu rumah karena sudah punya anak, pengennya anaknya punya fasilitas yang buat anak senang. Dan yang kedua sudah dapat cocok, aku nggak cocok, lama-lama nggak cocok, tapi sudah bertahun-tahun di situ juga. Dan akhirnya pindah di sini, kita cocok semua di sini, alhamdulillah kita cocok. Tapi di sini tuh kalau musim angin, kenceng banget anginnya, bung 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 gitu. Mertuaku bilang di sini, keluarga-keluarga yang lain bilang rumahku itu rumah seperti hita, atau kalau di cabin gitu, rumah liburan gitu. Kenapa? Karena di atas gunung, anginnya kenceng, kalau salju lebih banyak, jadi lebih dingin. Jadi keluarga semua bilang itu rumah, mau ke cabin, kalau mau ke rumah aku bilang gitu, mau ke cabin gitu, atau rumah liburan gitu. Karena di Norwegia itu banyak orang mempunyai rumah liburan di hutan, cabin, rumah kecil, ada yang besar, tergantung orangnya mau pilih yang mana, di hutan gitu, buat liburan, ujung minggu juga, hari spesial begitu. Banyak sekali orang-orang Norwegia menghabiskan waktunya di hutan begitu, teman-teman. Itu tadi teman-teman pengalaman kami pindah rumah selama kami hidup bersama. Itu tadi yang pertama itu rumahnya suami pengen pindah karena mempunyai anak istri, jadi pengen pindah yang bagus buat anak. Dan yang kedua, di tempat yang kedua karena istrinya nggak cocok sama tempat sampah. Itulah hidup ya, mana yang kita suka kita pilih, kita nggak suka kita tinggalkan saja. Yang penting nggak membebani hidup kita, nggak memberatkan hidup kita, karena di dunia ini hidup cuma sebentar sekali. Jadi bikin bahagia saja, bikin happy saja, seperti heaven di dunia, surga di dunia begitu. Dan hari ini cuacanya juga dingin, hari-hari dingin banget.
Dan kalau aku itu banyak sekali sudah pindah-pindah rumah teman-teman, tapi aku nggak bisa cerita di sini. Ini videonya sudah panjang, nggak mungkin sampai 1 jam satu video. Jadi kapan-kapan aku cerita kalau ada waktu ya, aku cerita aku pindah-pindah, ngotong-ngotong anak, begitu. Dan cukup sekian dulu buat hari ini. Semoga cerita aku menghibur teman-teman semua dan semoga teman-teman semua bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Dan jangan lupa ya, di-share, di-like, di-subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Have a nice day buat teman-teman semua.